وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurdiana Zalia Putri. Saya dari Prodi PJKR 2A 2024. NIM 240701026. Di video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan dari bab ke-6, yaitu yang membahas tentang aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Saya latihan dari beberapa soal dan mendapat materi dari buku ini. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana penjelasan dari soal tentang Mu'tazilah dan Wahabi. Pada bab ini saya mengambil contoh soal, yaitu jelaskan usul khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Mari kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Pengertian Mu'tazilah secara bahasa. Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berasal dari akar kata azala. Menurut Ibnu Faris, maka dasar lafaz tersebut adalah menyingkir. Dari sini kita dapat memperoleh sedikit penggambaran bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri. I'tazala dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari majelis Hasan al-Basri. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan benih Mu'tazilah. Sebagian berpendapat hal itu muncul di memisahkan diri i'tazala dari urusan politik, kemudian berubah menjadi keyakinan akidah. Hal itu terjadi saat Al-Hasan putra Ali mundur dari urusan khilafah dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muhammad Abu Zahra mengutip statement Abu Al-Husain Al-Taraifi dalam kitab Al-Ahwa wa Al-Bida'. Mereka menanamkan dirinya Mu'tazilah ketika Al-Hasan bin Ali membayat Muawiyah dan menyerahkan urusan khilafah kepadanya. Mereka memisahkan diri i'tazala dari Hasan dan Muawiyah. Bahkan dari semua orang, mereka lalu hanya tinggal di rumah dan masjid-masjid, serta menyatakan akan menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah. Mayoritas ulama menyatakan pimpinan Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta. Konon ia banyak menghadiri forum kajian yang dipimpin oleh Hasan al-Basri. Suatu ketika terjadi diskusi dan perdebatan mengenai status orang yang melakukan dosa besar, suatu masalah yang ramai dibicarakan kala itu. Wasil bin Atta memiliki pendapat berbeda dengan Hasan al-Basri. Ia mengatakan, saya berpendapat bahwa orang yang memiliki dosa besar bukanlah seorang mukmin, secara mutlak juga bukan seorang kafir. Namun ia berada di kedudukan di antara dua kedudukan manzilah baina al-manzilaitin. Setelah itu Wasil memisahkan diri
dari majelis Hasan al-Basri dan membuat majelis lain di masjid. Namun dalam kitab-kitabnya, kalangan Mu'tazilah berpendapat kemunculan mazhab mereka lebih dulu dari masa hidup Wasil bin Atta. Mereka pun menyebut banyak nama ahlu bait, keluarga dan keturunan Nabi sebagai bagian dari tokoh mazhabnya. Mereka juga mengklaim Hasan al-Basri pun bagian dari kelompok Mu'tazilah. Muhammad Abu Zahra menguatkan pendapat bahwa kemunculan Mu'tazilah tidak terjadi di masa Wasil bin Atta. Menurutnya, banyak ahlu bait yang memiliki metode dan teori seperti yang diyakini Mu'tazilah, seperti Zaid bin Ali yang merupakan sahabat Harib Wasil bin Atta. Kemudian ada akidah dan ajaran Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah Abu Al-Hasan Al-Khayyat adalah kitab Intisar menyatakan tidak ada seorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazi, pengikut Mu'tazilah, hingga ia menghimpun 5 ajaran, yaitu Tauhid, Adl, Al-Wa'd, terus Al-Manzilah dan Al-Amru. 5 dasar utama Al-Usul Al-Khamsah inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah, sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Orang yang meyakini kelima prinsip tersebut, menurut pendapat kelompok ini, dikatakan sebagai seorang pengikut Mu'tazilah sejati. Menurut Mu'tazilah, orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah tauhid dikategorikan sebagai orang musyrik. Sedang orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam sifat-sifat Allah dianggap sebagai masyabiyah atau orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan orang yang tidak sependapat dengan masalah al-wa'du wa al-wa'id dianggap sebagai orang murji'ah. Berikut penjelasan mengenai akidah dan ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul al-khamsah serta posisi dan status akal. Yang pertama ada tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani atau qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah, salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata. Artinya, jika seandainya hijab hati seorang manusia dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. Dan yang kedua ada prinsip atau dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba atau af'al al-ibad. Namun, mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang berdasarkan qudrah atau kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahkan dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Kemudian ada juga sifat al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi.
Kemudian ada prinsip al-manzilah baina al-manzilatin, tempat di antara dua tempat. Yang artinya jika poin-poin itu berkumpul, maka seorang dinamakan seorang mukmin, dan itu adalah seseorang yang berpredikat terpuji. Kemudian yang terakhir ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyabarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat dan berusaha untuk mencampur adukkan talbis antara yang benar dengan yang salah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan bab 6 ini. Jika ada salah dan ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.